Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan lanjut belajar pendidikan agama Katolik kelas 3 tentang sakramen baptis ya. Sakramen baptis ini di buku itu ada di pelajaran 10. Sebelum kita mulai belajar, Bu Guru mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu selama ini. Saat ini kami akan belajar tentang sakramen baptis. Bantulah kami agar bisa menangkap kasih-Mu yang agung sebagaimana tampak dari kesediaan-Mu menerima kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu melalui baptisan. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama. Nanti anak-anak bisa bernyanyi bersama-sama di rumah ya, bisa bersama orang tua, adik kakak, ataupun opa oma. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Oke anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi bersama dan berdoa bersama. Sekarang kita lanjut ke materi yaitu sakramen baptis. Apa itu sakramen baptis? Sakramen baptis merupakan pintu masuk bagi orang Katolik untuk bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Nah, baptis biasanya dilakukan pada saat kita masih bayi. Selain baptis bayi, ada juga baptis dewasa. Jika yang dibaptis orang dewasa, maka kita harus melakukan berbagai persiapan terlebih dahulu, yang biasa disebut dengan katekumen. Apa itu sakramen? Nah, sakramen adalah tanda rahmat dari Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi, sakramen itu merupakan tanda rahmat dari Allah yang diberikan kepada manusia. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik. Jadi dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu ada sakramen baptis ya. Jadi sakramen baptis itu urutan yang pertama ya. Dia sebagai pintu masuk
untuk orang Katolik agar menerima sakramen-sakramen yang lain. Jadi kalau kita mau menerima sakramen-sakramen yang lain, kita harus terlebih dahulu menerima sakramen baptis. Jadi sakramen baptis ini berada di urutan yang pertama. Yang kedua, ada sakramen krisma. Biasanya setelah menerima komuni pertama, kita akan menerima sakramen krisma. Yang ketiga, sakramen tobat ya. Terus yang keempat ada sakramen ekaristi ya. Biasanya setiap hari Minggu kita tentunya merayakan sakramen ekaristi. Terus yang kelima ada sakramen imamat. Nah, untuk sakramen imamat biasanya diterima oleh para frater yang mau ditabiskan menjadi imam ya. Kalau untuk kita sendiri, untuk umat biasa, kita tidak menerima sakramen imamat. Jadi sakramen imamat ini hanya untuk orang-orang yang mau menjadi pastor atau romo atau uskup ataupun paus ya. Terus yang keenam ada sakramen perkawinan. Nah, ini diterima oleh semua umat kecuali imam ya, kecuali romo, suster, uskup, bapak paus tidak menerima sakramen perkawinan, hanya umat-umat biasa ya. Terus yang ketujuh ada sakramen perminyakan suci. Nah, ini biasanya diterima untuk orang-orang yang sakit ya, ya dia akan menerima sakramen perminyakan suci. Ini berlaku untuk semua orang ya, semua umat, baik yang anak kecil, romo, suster ataupun kita sendiri. Oke, kita lanjut. Apa makna sakramen baptis? Nah, apa saja nih makna sakramen baptis? Kita lihat satu persatu. Yang pertama itu, sakramen baptis merupakan sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Jadi kita kalau menerima sakramen baptis berarti kita sah menjadi anggota gereja Katolik. Terus yang kedua, membebaskan penerimaannya dari dosa asal, semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut. Yang ketiga, membuat seseorang diterima dalam keluarga Allah dan berhak sepenuhnya ambil bagian dalam persekutuan gereja Kristus. Itulah makna dari sakramen baptis. Sekarang kita lanjut sarana simbolik dalam upacara penerimaan sakramen baptis. Nah, apa saja nih sarana dalam upacara penerimaan sakramen baptis? Yang pertama itu ada air bersih ya. Nah, air bersih ini di lambangnya penyucian ya. Terus kata-kata yang harus diucapkan ya. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kata-kata yang harus diucapkan ini biasanya diucapkan oleh romo ya. Nah, pada saat romo membaptis kita, romo akan mengucapkan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus yang ketiga, nama baptis lambang kesediaan menjadi pengikut Kristus seperti toko yang dipilih namanya. Nah, nama baptis di sini biasanya nama baptis dari toko Santo Santa ya. Misalnya Bu Guru sendiri nama baptisnya Martin de Porres ya. Diambil dari Santo Martinus de Porres. Nah, sekarang Bu Guru mau nanya nih, apakah anak-anakku ada nama baptis? Nah, tentunya pasti ada dong. Kalau sudah dibaptis, tentunya pasti ada nama baptis. Terus yang ketiga ada kain putih. Nah, kain putih di sini lambangnya kesucian hati yang bersih dari dosa. Yang terakhir ada lilin menyala, lambangnya kesediaan menjadi terang dunia seperti Kristus ya. Selain sarana tadi yang diperlukan dalam upacara pembaptisan, nah di sini juga kita memerlukan
eh, Bapak Ibu Baptis ya. Nah, apa sih tugas dari Bapak Ibu Baptis? Nah, tugasnya yaitu membimbingnya menjadi orang Katolik yang sejati ya. Nah, sekarang kita lanjut membaca kutipan kitab suci dari Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai dengan 13 tentang Yesus dibaptis. Nah, anak-anak boleh membuka kitab sucinya di rumah ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah, selain manusia, Yesus juga dibaptis. Nah, Yesus dibaptis itu di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis ya. Oke, sekarang kita lanjut materi berikutnya yaitu rahmat baptis dan panggilan hidup orang yang dibaptis. Nah, apa saja? Yang pertama itu semua orang yang dibaptis diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi kita semua setelah dibaptis kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Terus yang kedua dibebaskan dari dosa-dosanya, dan yang ketiga menjadi pengikut Kristus. Tugas kita sebagai pengikut Kristus yang sudah dibaptis yang pertama itu bersama Kristus mewartakan karya keselamatan dan belas kasih Allah kepada umat manusia, dan yang kedua mewujudkan masyarakat yang damai sejahtera seturut kehendak Allah ya. Nah, di sini ada 3 rahmat baptisan dan panggilan hidup orang yang dibaptis, terus ada tugas kita sebagai pengikut Kristus yang sudah dibaptis. Nah, sekarang kita akan simak cuplikan tata cara pelaksanaan baptis. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Christophorus Ariantoresa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melahirkan saudara-saudari kembali dari air Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara sudah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi dan raja. Allah berkenan melindungi saudari agar saudari menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Semoga Allah berkenan melindungi saudara agar saudara menjadi anggota umat yang setia sampai masuk hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari telah menjadi makhluk baru, kenakan pakaian putih ini. Terimalah sebagai tanda. Saudara, jagalah martabat ini tak bercela sampai menghadap Tuhan dan Hakim kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk hidup yang kekal. Saya persilakan lilin dinyalakan. Ini saudara telah bersatu dengan Kristus, cahaya dunia. Maka saudara-saudari harus hidup sebagai putra-putri cahaya dan menghayati iman dengan setia sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke,
Oke anak-anak, tadi itu cuplikan video tata cara pelaksanaan baptis ya. Nah, di sini upacara pembaptisan di sini dilakukan untuk orang dewasa. Nah, kalau untuk bayi juga upacaranya sama ya seperti ini. Oke anak-anak, sekian penjelasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa juga selesaikan soal latihan yang Bu Guru upload di Classroom. Terima kasih.